anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ini semangatku. Mana semangatmu? Oke. Halo, selamat pagi anak-anak kelas 4 Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 16 Surabaya. Pagi, hai anak-anak. Wah, semangat semuanya nih. Tapi kok banyak yang belum kumpul ya? Oke, yang lain Ustazah akan tunggu. Kita akan memulai untuk order virtual hari ini. Sebelum acara dimulai, kita berdoa dulu ya. Oke, let's pray. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, make this day a wonderful day and full of blessings. Give me knowledge and easy understanding. Please receive my prayer. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, hari ini kita akan berpetualang akan menjelajah. Sip. Sesuai tema kita Ustadz Sugeng, yaitu Betul. Hewan dan tanaman di sekitar kita. Iya, betul sekali. Ada dua tempat. Satu tempat di Trubus. Pasti Ustazah yakin ada beberapa anak yang sudah tahu di mana Trubus itu. Di Jalan Tenggilis, kalau ada belokan ke kiri, seberangnya ada Superindo. Nah, itu sebelah kirinya itu ada toko Trubus. Di situ ternyata banyak berbagai macam tanaman. Tanaman gak hanya lokal Ustadz Sugeng, tapi dari negara lain. Ada buah tin, ada kurma, betul sekali. Sayur-sayuran juga ada. Iya. Terus yang kedua, tempat yang kedua yaitu tempat pembibitan ikan lele. Di situ ternyata tidak hanya ada ikan lele, tapi juga ada ikan nila. Tempatnya kurang lebih di daerah Wedoro. Wedoro Gang PP itu pojok masuk hampir ke arah dekat jalan tol. Ternyata di situ ada sebuah lahan milik Pak Yudi. Dia di situ itu membuat sebuah pembibitan. Nah, hari ini kita akan pergi ke sana. Nah, nanti anak-anak bisa melihat sendiri, meskipun melihat dari jauh, kalian mencoba untuk belajar secara langsung apa saja yang dilakukan untuk berternak ikan air tawar. Jadi tidak hanya ikan lele saja, banyak. Oh, betul sekali. Oke, yang pertama kita akan melihat perjalanan ke ikan lele dulu. Setelah itu kita akan melihat pelajaran tentang menanam bersama Ustazah Sukmi. Setelah itu kembali lagi kita ke tempat pembibitan ikan lele. Oke, minta tolong jika kalian diperlukan kertas dan alat tulis, silahkan disiapkan mulai dari sekarang. Mungkin nanti kalian lupa, karena setelah ini ada tugas untuk kalian membuat laporan outdoor. Oke, silahkan disiapkan. Bagi yang butuh peralatan, disiapkan dari sekarang dulu ya nak. Pasti nanti akan mungkin ada yang lupa, daripada lupa sayang kan, bisa dicatat. Alat tulisnya disiapin dulu. Oke. Sebelumnya
kita akan bergabung melihat perjalanan Belum menuju. kamu. Belum on. Oke. Oke, kita akan bergabung dengan Ustazah Ana. Halo Ustazah Ana. Ustazah Ana, bisa mendengarkan suara saya Ustazah Ana? Silahkan Ustazah Ana, bagaimana perjalanannya sekarang menuju ke Wedoro PP tempat pembibitan ikan lele? Minta tolong mikrofonnya di-mute dulu Ustazah. Mikrofonnya dinyalakan dulu. Oh, sudah. Buka dulu. Mikrofonnya dibuka dulu Ustazah. Sudah, oke. Ya, ini kita masih di tepatnya di Ngagel ini. Kita mau belok. Ini bemnya. Nah, ini. Ya, ini masih di arah Ngagel. Kita mau menuju ke arah Wonokromo. Ya, karena perjalanan macet. Nah, ini tadi kita berangkatnya agak siangan Ustazah Asti. Mohon maaf, ditunggu ya. Ini kita bersama saya di mobil ada Ustadz Heru. Ustadz Heru, halo Ustadz Heru. Ustadz Heru, ada Ustazah Eli. Ada Ustadz Fauzi. Oke. Nah, seperti itu Ustazah. Mungkin bisa saya laporkan. Cukup sekian. Mungkin sambil menunggu perjalanan kita nanti akan kita tunjukkan lagi karena ada untuk menuju ke Wedoro ini memakan waktu kurang lebih setengah jam. Doakan kita jalanannya lancar. Oke, Ustazah. Oke, terima kasih Ustazah Ana. Semoga perjalanannya lancar, mudah, dan selamat. Terima kasih Ustazah Ana atas laporan perjalanannya. Oke, sekarang kita akan bergabung bersama Ustazah Sukmi, Ustadz Ekla, Ustazah Nur, dan Ustazah Mina yang berada di Trubus. Oke, halo, bagaimana dengan Ustazah Sukmi? Saya coba di sini. Ustazah Sukmi, halo, bagaimana Ustazah Sukmi? Halo, Ustazah Sukmi? Tapi nggak punya headset. Ini bukan headset. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Sukmi. Nanti itu baru mute. Ya. Oke, Nanti ngomong. Ustazah Sukmi sudah sampai di toko Trubus. Betul sekali. Ya, oke. Mulai dari sekarang tempat dan waktunya dipersilahkan Ustazah Sukmi untuk laporannya. Silakan Ustazah Sukmi. Oke, terima kasih Ustazah Asti. Ya, untuk anak-anak kelas 4, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa tetap menjalankan proses kegiatan belajar kita, ya.
agak berbeda tentunya, betul. Ya, Ustazah Sukmi sekarang posisinya berada di toko Trubus. Anak-anak bisa lihat ya, ada di toko Trubus. Alamatnya itu sekitar Jalan Trenggilis ya. Oke. Nah, di sini Ustazah Sukmi tidak sendiri anak-anak. Ustazah Sukmi ditemani oleh Ustadz Eko. Ada Ustadz Eko sebagai kameramen 1 ya. Oke, kemudian ada Ustazah Mina juga. Ustazah Mina juga membantu kameramen. Dan ada Ustazah Nur. Ya. Ustazah Nur untuk tim dokumentasi kita. Ya. Baik. Seperti yang tadi sudah dibahas sama Ustazah Asti ya, hari ini kita ada kegiatan outdoor virtual. Artinya memang berbeda dengan kegiatan outdoor kita. Kalau biasanya anak-anak langsung datang ke tempat outdoor, hari ini anak-anak tidak bisa mengikuti outdoor. Jadi walaupun di rumah, walaupun lewat layar kaca, lewat layar HP atau layar komputer, anak-anak tetap bisa mengikuti kegiatan proses belajar mengajar yang secara virtual kita namakan ya, outdoor secara virtual. Tentu ada yang berbeda ya. Kalau outdoor secara virtual berarti anak-anak harus menyiapkan kertas, menyiapkan pensil, dan perhatikan dengan seksama apa yang Ustazah Sukmi sampaikan, ya. Karena itulah nanti yang akan informasi yang harus anak-anak tulis untuk laporan kegiatan outdoor anak-anak di rumah, ya. Baik, sebelum Ustazah mulai, Ustazah kasih info untuk operator yang di sekolah. Ini mohon suara dari Ustazah Ana di mute, ya, biar tidak menjadi feedback ke anak-anak. Oke, sudah clear ya? Sudah, oke. Oke, baik. Ustazah lanjutkan. Sebelumnya Ustazah sudah mewawancarai dengan karyawan atau pemilik dari toko Trubus ini, ya, bernama Pak Jufri, ya, Pak Jufri. Itu Ustazah sedikit berbincang dengan beliau untuk mengetahui, memberikan informasi nantinya ke anak-anak bahwa di toko Trubus ini ada berbagai jenis tanaman, ya, ada berbagai jenis tanaman, buah-buahan tentunya yang didatangkan dari luar negeri. Menarik sekali ya. Jadi selain ada tanam-tanaman, ada buah-buahan, untuk bulan ini juga ternyata ada disiapkan tanaman hias yang lagi ngetren sekarang ini anak-anak, aglonema. Ya, mungkin yang punya tanaman di rumah banyak, yang ibunya senang sekali dengan tanaman pasti tahu dengan tanaman aglonema. Akan Ustazah Sukmi tunjukkan nanti seperti apa tanaman-tanaman dan tanaman apa saja yang ada di sini, dan kemudian peralatan juga tentunya disediakan untuk menunjang orang-orang yang hobi dengan tanam-tanaman tentunya. Dan selain peralatan, ada juga pupuk yang digunakan berbeda ternyata anak-anak. Pupuk yang digunakan untuk tanaman hias berbeda dengan pupuk yang digunakan untuk tanaman yang menghasilkan buah. Baik, anak-anak bisa mengikuti Ustazah Sukmi. Kita akan mengecek seperti apa durian Thailand, ya. Jadi benar-benar bibitnya itu didatangkan dari Thailand, kemudian dibudidayakan di Indonesia. Setelah itu dia tumbuh dengan baik, tanaman itulah yang kemudian diperbanyak, ya, diperbanyak di Indonesia. Jadi membawa bibit asli dari Thailand, seperti kalian tahu durian montong dan berbagai jenisnya, dijual di sini ternyata ya. Jadi anak tanaman dari pohon durian ini dijual di sini. Selain pohon durian banyak sekali. Kita cek dulu ada apa saja ya di tanaman di toko Trubus ini. Oke, bisa diikuti. Iya, mungkin kamera belakang aja ya. Kamu tinggal ngomong, aku sih ngobrol. Hah? Oh, ini nggak usah. Oh, masuk di situ. Ya, kita mau aja. Itu nanti yang itu Pak Eko. Baik, kita ke durian dulu, Ustadz. Ya. Nah, ini anak-anak, ini adalah durian montong.
Ya, durian ini yang tadi Ustazah Sukni bilang, Ustadz Eko mungkin bisa ambil sampai bawahnya, ya. Contoh tanamannya ini tadi kata Pak Jufri. Ustazah Sukni, Ya, iya halo. videonya kok keputus ini. Kenapa ini? Ke X Ya. mungkin videonya, coba dicek. Nah, ini sudah nyala lagi. Sip. Ya, berarti ini saya minta tolong kameramen Ustazah Mina ya untuk mengambil beberapa jenis tanaman yang ada di sini. Bisa? Bisa Ustazah? Oke, pakai HP Ustazah Mina. Enggak, sudah. Yang HP-nya Ustadz Eko gimana Ustadz Sugeng? HP-nya Ustadz Eko bagaimana? Ya, mohon anak-anak mohon bersabar ya. Oh, ya. Bisa ya? Jadi suaranya dari Ustazah Sukmi, tapi untuk HP kameranya bisa dari punya Ustadz Eko. Apakah tersambung? Ustaz Eko pakai HP sampean? Enggak, pakai HP-nya Ustadz Eko Oh, sendiri. sudah. Oke, Bisa? Sudah, oke. Nah, bisa terlihat di layar? Bisa terlihat di layar gambarnya Ustadz Sugeng? Sudah, loncat, Oke. lanjut. Di sini ada durian montong anak-anak. Jadi durian ini diambil langsung bibitnya dari Thailand, ya. Kemudian dibudidayakan di Jakarta, di apa ya? Kalau di sini tadi bahasanya Pak Jufri itu, kalau yang seperti anak-anak ketahui mungkin di stek ya. Jadi diambil dari batangnya, ditanam lagi, digabungkan dengan durian lokal, sehingga nanti akan menghasilkan durian montong yang sudah perpaduan antara Thailand dan juga Indonesia. Inilah, ini kalau bisa dilihat gambarnya anak-anak, diambil, disut oleh Ustadz Eko. Nah, selain durian, itu ternyata juga ada durian dari Malaysia yang terkenal. Kalau Upin Ipin yang suka nonton pasti tahu, ya, Musaking ya. Itu ada, itu ternyata juga diambil, dijual di sini anak-anak, dijual di toko terubus ini. Mereka mendatangkan langsung dari Malaysia seperti biasa, dibudidayakan juga di Indonesia, ya. Jadi yang terkenal di sini tanamannya adalah buah durian dan ada lagi buah tin. Buah tin itu coba Ustadz cari gambarnya ya. Buah tin ini didatangkan langsung dari Yordania, dari Turki jenis-jenisnya. Mana? Buah tinnya mana kemarin? Cari sana. Ya, sebentar anak-anak, kita cari dulu. Ini kemarin Ustazah Sukmi. ya, halo. Itu buah-buah apa namanya tanamannya diperjualbelikan ya, Us? Iya, betul sekali. Tanamannya semuanya diperjualbelikan. Ini ada Pak Jufri sudah menunjukkan. Ini buah tinnya, anak-anak bisa lihat ya. Disut oleh Ustadz Eko sebagai kameramen ya. Itu buah tin yang langsung didatangkan dari negara Timur Tengah. Jadi ada beberapa jenisnya yang memang langsung didatangkan dari sana, kemudian dibudidayakan di Indonesia. Jadi bibitnya masih asli ya. Ada buahnya Ustazah? Ada nggak? Misal ditunjukkan buahnya. Mana? Ada buahnya ada, sebentar. Ya, ada buahnya bisa dilihat anak-anak. Wah, itu anak-anak. Ini ya buahnya ya. Wah, itu bisa dimakan nanti buahnya Ustazah? Bisa tentunya ya, karena memang di sini diperjualbelikan memang tumbuh-tumbuhan yang tidak asing juga dengan lidah orang Indonesia begitu. Jadi Baik. Nanti bisa ditanam di rumah ya. Delima. Tanya Bapak delima berikutnya. Ya, kemudian juga yang menarik lagi, anak-anak ternyata kata Pak Jufri itu juga ada delima dari Spanyol. Kamu bisa lihat, terlihat ya gambarnya. Delima ini didatangkan dari Spanyol ya. Perbedaannya dengan delima lokal maksudnya delima Indonesia ya. Buah lokal itu buah-buah yang ada di negara kita. Itu ternyata dia lebih merah, kemudian juga dia lebih manis, dan yang paling menarik bijinya lebih lunak.
Jadi kalau anak-anak yang pernah makan buah delima, ada delima bijinya kan keras. Nah, kalau ini sudah perpaduan dari negara Spanyol, bijinya katanya lebih empuk. Ustazah Sumi juga belum merasakan seperti apa, hanya itu infonya dari Pak Jufri. Ya, satu lagi yang paling menarik, kita tinggalkan negara Spanyol. Wow. Ada lagi buah Spanyol. masih ada satu Ustadz Sugeng. Ada Ya. dari negara Meksiko. Bisa Oh, ditebak jauh buah yang dari sekali. negara Meksiko? Meksiko. Buah apa itu? Ustazah, Ustadz, ya, Ustadz Sumi juga tercengang. Ternyata memang modelnya berbeda. Sebentar, terlihat tidak gambarnya? Wow, banyak ternyata tanamannya ya. Alhamdulillah, ketika kita ke sini, berbagai informasi tentang tanaman bisa kita peroleh di sini. Nanti ada juga Ustazah Sumi menjanjikan untuk memperlihatkan tanaman hias. Mungkin ada anak-anak yang ingin sekali memiliki tanaman hias, ada. Ya. Nah, ini gambarnya bisa terlihat. Apakah ada anak sudah bisa melihat? Ini ada sawo dari Meksiko yang tadi Ustazah Sumi infokan. Wow, sawo dari Meksiko. Apa Ya. bedanya, Ustazah? Kalau kemarin Ustazah Sumi lihat, ini kebetulan mungkin sudah dibeli, ya. Yang kemarin sudah ada bijinya, itu berbeda dengan sawo dari Indonesia. Kalau punya kita sawonya lebih coklat, gitu kan. Kalau di sini sawonya juga dengan ukuran lebih besar, seperti delima. Jadi warnanya juga berbeda dengan sawo Indonesia. Tapi jangan tanya rasanya ya, karena Ustazah Sumi juga belum pernah. Ditunggu saja, Ustazah. Ya. Baik. Ini Ustadz Eko ada buahnya, ya kecil ya Ustadz. Itu dia anak-anak. Mungkin bisa. Itu dia. Agak mundur Pak. Nah, buahnya. Wow, itu buahnya warna merah itu, Ustazah. Buahnya warna hijau. Oh, yang hijau. Oh, yang merah itu gambar ya. Gambar. Maksudnya sampai kurang miring. Ya. Jangan salah anak-anak itu tapi masih belum matang, ya. Jadi itu buah sawo yang masih mentah. Terlihat lebih besar ya. Oke. Informasi berikutnya sebelum kita lihat perawatannya seperti apa, Ustazah Sumi informasikan cara perawatannya seperti apa. Anak-anak bisa melihat di sini. Anak-anak nanti sebentar kita tunggu Ustadz Eko dulu ya. Karena Ustadz Eko sebagai kameramennya. Ini ada tanaman hiasnya yang lagi ngetren di pasaran ya. Kalau anak-anak mengikuti berita, ini ada aglonema. Dan yang dijual di sini ya. Bapak boleh tahu Pak Jufri harganya aglonema ini? Mahal ini. Yang kecil ya pembibitannya ini yang segini sudah dihargai 50.000 ya. Wow. Sudah dihargai 50.000. Ada dua jenis anak-anak. Ada yang aglonema lipstick, betul ya Pak saya sebutnya. Dan yang kedua aglonema snow white ya. Jadi seperti kamu suka dengar cerita dongeng, nah ini namanya sama. Snow white dan juga aglonema lipstick karena dia berwarna merah. Good. Nah sekarang kita lihat ya perawatannya. Semua tanaman-tanaman di sini tentunya ada perawatan yang intensif. Selain mereka menjual berbagai peralatan untuk tanam menanam, juga ada pupuk. Ya, anak-anak bisa lihat. Mungkin Ustadz bisa ngambil isi tokonya ya. Ada berbagai jenis pupuk. Ya, ada berbagai jenis pupuk. Dan pupuk yang digunakan untuk tanaman bunga hias dan pupuk yang digunakan untuk buah itu berbeda. Ya, kalau anak-anak memang orang tuanya suka menanam itu pasti tahu. Ya, pasti tahu bahwa pupuknya itu ada banyak sekali jenisnya. Jadi katanya Pak Jufri, ya informasi dari Pak Jufri, katanya Pak Jufri itu pupuk itu seperti makanan pokok untuk tumbuhan. Kalau kita makanan pokoknya nasi, nah kalau tanaman pupuk itu seperti makanan pokoknya.
Jadi untuk menghasilkan buah yang baik, yang sehat, itu juga ternyata tidak luput dari pemberian pupuk yang secara berkala. Kalau di sini informasi dari Pak Jufri itu penyiraman tanaman, mungkin kita di Ustadz Eko mungkin fee-nya kita cari di tanaman ya, karena kita akan Ustadz Sumi akan memberi informasi untuk anak-anak cara merawat tanaman ya. Cara merawat tanaman ini anak-anak bisa dicatat ya. Dilakukan penyiraman 1 sampai 2 kali sehari. Ya, 1 sampai 2 kali sehari ya, itu melakukan penyiraman. Kemudian pemupukan. Setelah penyiraman itu ada pemupukan. Pak, itu mati apa enggak? Ustadz Sugeng, Ya, ada Sukmi suaranya masih terdengar jelas kah? sangat jelas. Monggo Oke. dilanjut. Dilanjutkan, Luar Ge. biasa. Siap. Ya, untuk pemupukan anak-anak itu dilakukan sebulan sekali. Dan pupuk yang digunakan untuk tanaman-tanaman yang dijual oleh Pak Jufri sini adalah pupuk NPK. Ya, NPK. NPK-nya itu jadi untuk informasi aja untuk anak-anak. Jadi NPK itu kepanjangan dari nitrogen fosfat kalium. Ya, jadi itu seperti nama makanan yang dibutuhkan oleh tanaman. NPK. Natrium fosfat kalium, ya. Oh, nitrogen, Mas. Ya, nitrogen maksudnya Ustazah. Terima kasih Pak Jufri. Dan setelah tadi penyiraman, kemudian pemupukan, ada lagi pengendalian hama dan penyakit. Ustazah Sumi juga baru tahu ternyata hama itu dan penyakit berbeda anak-anak. Kata Pak Jufri atau informasi dari Pak Jufri, pengendalian hama kalau di sini dilakukan kalau memang ada musimnya hama itu dilakukan 2 kali seminggu ya, dengan menggunakan insektisida. Jadi kalau ada hama, kira-kira apa ya ciri-cirinya ada hama itu? Ustazah Sukmi juga memang bertanya karena itu awam, Ustazah Sukmi belum tahu. Ternyata tanaman itu kalau terserang hama ciri-cirinya itu tanamannya layu. Jadi sudah kita siram pagi, sudah kita siram sore, kok dia tidak segar. Nah itu ternyata salah satu penyebab hama ya, dan bisa anak-anak di sini menggunakan untuk menghilangkannya itu menggunakan insektisida ya. Kemudian kalau penyakit pada tanaman, contohnya tadi yang dicontohkan sama Pak Jufri itu ada tanaman tomat ya. Nah, itu nanti akan kelihatan bintik hitam pada batangnya tomat. Nah, ketika bintik-bintik hitam itu muncul, bisa dipastikan bahwa tanaman tomat terserang hama. Dan penggunaan fungisida, terserang penyakit, mohon maaf, tadi hama beda ya, kalau hama itu menggunakan insektisida, kalau untuk penyakit itu menggunakan fungisida, ya, fungisida untuk memberantas penyakit. Ya, jadi pencegahannya kalau memang tidak terkena penyakit atau tidak terkena hama, pencegahannya dilakukan di sini hanya penyemprotan insektisida dan fungisida hanya sebulan sekali. Ya, Ustazah Sukmi ulangi lagi, mungkin anak-anak yang mencatat biar bisa. Perawatan tanaman di sini nomor 1 dilakukan penyiraman 1 sampai 2 kali sehari. Yang kedua, pemupukan sebulan sekali. Ya, penyiraman 1 atau 2 kali sehari. Yang kedua, pemupukan sebulan sekali. Kemudian yang ketiga, pengendalian atau pencegahan. Kalau anak-anak susah, pencegahan ya, hama dan penyakit. Nah, pencegahan ini sama seperti pemupukan juga dilakukan sebulan sekali. Oke ya. Jadi ada 3 itemnya atau ada 3 langkah ya, 3 langkah untuk perawatan tanaman ya. Penyiraman, pemupukan, dan pengendalian hama dan penyakit. Ya, sudah, mudah-mudahan informasinya lengkap ini dari Ustazah Sukmi. Ya, Ustazah Sukmi kasih kesimpulan ya, Ustadz Sugeng. Tidak apa-apa ini ya. Tidak apa-apa. Nanti disimpulkan lagi sama Ustadz Ustazah ya, membantu untuk mengingatkan anak-anak.
Jadi di sini ada tadi berbagai macam buah-buahan, ada durian montong yang dari Thailand, durian musaking dari Malaysia, kemudian ada sawo Meksiko, ada buatin dari Jordania, itu ada di sini ya. Anak-anak bisa lihat tadi sudah disut sama Ustadz Eko sebagai Bapak kameramen kita pagi hari ini ya, sudah disut tanamannya tadi. Masih banyak lagi sebenarnya, tapi kita waktunya terbatas ya anak-anak ya. Jadi selain ada tanaman yang memang diimpor dari luar negeri bibitnya, ada juga tanaman hias aglonema ya. Tadi kita sudah lihat tanaman hias aglonema. Ustazah Sukmi rasa hanya itu saja informasinya. Untuk lebih jelasnya seperti apa tokonya, apa saja yang dijual di sini, anak-anak bisa langsung ke sini di Jalan Trenggilis ya. Ya, Trenggilis Tengah, betul. Oke, dari toko Trubus ya, tempat outdoor kita yang pertama, Ustazah Sukmi, Ustazah Nur, Ustazah Mina, dan Ustadz Eko memberi laporan untuk anak-anak di rumah. Terima kasih atas perhatiannya, dan nantinya bisa mengikuti informasi berikutnya di tempat outdoor selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Wah, aplaus buat Ustazah Sukmi, anak-anak. Wah, baik. Gimana Ustazah? Yang di Trubus alhamdulillah lancar, tapi ini begini Ustazah, mungkin anak-anak, halo yang di Trubus? Ya, masih Ustazah Sukmi masih mendengarkan Ustadz Sugeng. Oke, nah ini anak-anak mungkin penasaran Ustazah, mungkin nanti Ustadz Eko suruh menshoot apa saja koleksi tanaman yang ada di Trubus. Nah, Oh, secara ini ya, secara perlahan-lahan ya. Jadi iya, dikelilingi biar semua nanti tanamannya. gambarnya bisa lebih jelas dan juga anak-anak lebih paham. Oh, tanaman Betul. ini gitu. Wah. Ya, Oke, baik Ustazah Sukmi sampaikan ke Ustadz Eko ya. Jadi Ustadz Eko ini diminta sama Ustadz Sugeng ini supaya lebih memperjelas ke anak-anak. Ustadz Eko diminta untuk menshoot kembali ya, mengambil gambar kembali tanaman apa saja yang ada di sini ya, semua jenis tanaman. Oh iya, Ustazah Sukmi lupa juga sebenarnya info dari Pak Jufri yang tanaman ini yang sekarang lagi musimnya berbuah itu ternyata tanaman jeruk. Jadi kalau kita lihat banyak sekali tanaman jeruk yang sudah mulai berbuah. Nanti bisa diambil Ustadz Eko. Ya, sekarang lagi proses persiapan alatnya ya. Anak-anak dimohon bersabar. Ketika ada info yang kurang, mungkin Ustadz Sugeng, anak-anak kalau ada yang mau bertanya, tadi kurang jelas apanya, monggo bisa bisa ditanyakan ya. Biar bisa lebih akurat ini informasinya ya. Dari anak-anak, karena saya takutnya, Ustazah Sukmi takutnya mungkin ada yang kurang jelas. Jadi anak-anak bisa bertanya, untuk yang menulisnya kurang jelas, tadi informasinya kurang jelas yang ini ya, jadi bisa diulangi sama Ustazah Sukmi, karena mungkin masih ada waktu gitu. Oke, anak-anak yang hebat, Ustazah Sukmi membuka pertanyaan bagi siapa saja, tapi Ustadz batasi ya, hanya 3 pertanyaan. Nanti kalau banyak pertanyaan, disimpan dulu, nanti bisa ditanyakan nanti kalau Ustazah sudah selesai Zoom boleh tanya. Tapi untuk yang saat ini live, kita batasi 3 pertanyaan saja karena kita terkendala waktu. Baik, ya. Yang mau bertanya angkat tangan. Iya, Ustadz Sugeng gambarnya terlihat kah? Gambarnya terlihat? Ya, ini kebetulan masih ada Pak Jufri, jadi Ustazah Sukmi hanya menyambung informasi. Ketika ada pertanyaan dari anak-anak, nanti Ustazah Sukmi langsung sampaikan pertanyaan itu ke Pak Jufri. Jadi nanti Pak Jufri menjawab, baru Ustazah Sukmi sampaikan lagi ke anak-anak. Oke ya, kita mulai. Kita mulai untuk pertanyaan pertama. Ya, siapa yang bertanya? Silakan anak-anak. Ayo, jangan malu-malu. Ada Bilal mau bertanya? Mas Bilal? Ayo, Mas Bilal. Tidak jadi? Itu apa? Ya, Mas Bilal, silakan. Oke. Pertanyaan. Itu kayak gimana? Kenapa? Pelan-pelan ngomongnya. Kalau diserang hama itu bentuknya kayak gimana? Tanaman terserang hama. Iya. Oke, Ustazah Sukmi ada pertanyaan dari Mas Bilal.
Apa Ya. ciri tanaman yang terserang hama? Nah, Oh, baik. Di Ustazah kasih info lagi ulangi ya. Ustazah kasih info lagi ulangi. Jadi hama sama penyakit tadi kata Pak Jufri itu berbeda, anak-anak. Kalau hama itu ciri-ciri tanaman yang terkena hama, ya itu kelihatan pada bentuk fisik tanaman, ya. Kelihatan pada. Hamanya nakar-nakar daun. Tanaman Oh iya, daun. kalau hama itu ciri-cirinya itu tanamannya tuh seperti dimakan ulat, ya. Jadi daunnya bolong-bolong. Mungkin anak-anak pernah lihat kalau daunnya bolong-bolong itu berarti tanamannya terkena hama. Ya, berbeda kalau penyakit. Kalau di penyakit ini tanamannya tiba-tiba layu. Jadi walaupun sudah disiram sesuai aturan pagi dan sore, itu tanamannya tetap layu. Dan di beberapa jenis tanaman seperti tanaman tomat itu ada bercak hitam pada batang tanaman tomat. Nah, itu sudah dipastikan bahwa tanaman itu terkena penyakit. Nah, gimana Mas? Oke ya, ditulis ya, berarti ya. Itu biasanya daunnya bolong-bolong seperti dimakan ulat atau muncul bintik-bintik hitam. Ya. Itu tandanya kena penyakit atau hama. Itu yang kalau tanamannya layu sama ada bercak hitam itu kena penyakit, Ustadz. Kalau yang kena hama itu kelihatan dari daunnya yang bolong-bolong. Nah, jadi beda. Baik, satu lagi siapa yang bertanya? Ayo satu lagi, karena habis ini kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke tempat yang kedua. Oh, dari Ahza, Mbak Dewi Sartika. Baik, dibuka dulu mikrofonnya, mic-nya, unmute. Sudah. Oke, Mbak Azza. Baik, silakan. Ini tadi yang jawaban kedua itu apa? Azza yang mau tanya apa dulu? Jawabannya apa dulu? Jawabannya yang kedua tadi itu apa? Aku nggak dengar soalnya tadi. Oh, penyakit ya. Yang pertama kan hama. Ya, ciri-ciri tanaman terserang hama itu ya. Itu ya, Za. Ya, gimana Mbak Azza? Jadi pertanyaannya, jawabannya yang kedua tadi tentang penyakit. Kalau tanaman kena penyakit, itu biasanya ada ciri-ciri bercak-bercak hitam pada daunnya. Berarti tanamannya itu kena penyakit tidak sehat. Nah, meskipun kita siram terus, tapi iya betul. Gitu. Gimana Mbak Azza? Cukup? Oke, tunjukkan jempolnya kalau Anda sudah jelas. Bilal sudah jelas? Ya. Oke, alhamdulillah. Oke, terima kasih Ustazah Sukmi. Ustazah Sukmi, informasinya. luar biasa Ustazah. Oke, terima kasih sudah lengkap semuanya informasi yang kita dapat dan anak-anak sudah ada yang bertanya juga. Kita akan alhamdulillah. nilai Ustazah Sukmi. Terima kasih. Baik. Kenapa Ustazah? Sama-sama monggo. Bisa langsung ke tempat order berikutnya. Oke, saya tutup ya Ustazah Sukmi. Thank you Ustazah Sukmi di tempat Hati-hati di kerubuk. jalan Ustazah Sukmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Anak-anakku semuanya, sekarang kita akan beralih tempat. Kita akan ke tempat pembibitan lele, Ustaz. Nah, di belakang kita ini sudah banyak kolam ini ternyata. Kita mau berenang. Wah. Ya. Oke, kita akan Itu bukan kolam renang ya, itu adalah kolam lele. Kalau kamu masuk situ dimakan kamu sama lelenya. Betul sekali. Kita akan menyapa Ustazah Ana, Ustazah Eli, Ustadz Fauzi, dan Ustadz Heru. Assalamualaikum Ustazah Ana. Apakah sudah bertemu dengan Pak Yudi? Ustazah Ana, Ustadz Fauzi, monitor. Oke. Suaranya Ustazah dibuka dulu. Suaranya Oke. Dinyalakan. Assalamualaikum semuanya anak-anakku. Halo. Alhamdulillah sudah bergabung anak-anak. Kita lihat bareng-bareng. Saya serahkan untuk waktunya Ustazah Ana. Silahkan.
dilaporkan dari pembibitan ikan lele. Silakan Ya. Ustazah Ana. Iya. Oke anak-anakku, mungkin kalian bisa lihat di belakangnya Ustazah ini ada beberapa tong besar ya, kayak kalian ketahui mungkin kayak ini apa namanya kolam renang ya. Tapi ini bukan kolam renang. Fauzi, Apa Fauzi. ini? Ya, ini adalah tempat pembibitan ya, pembibitan ikan. Nanti akan kita tanyakan ikan apa aja Nah, ini yang goreng Fauzi. dibibitkan di sana ya. Di sini Ustazah akan menjumpai dengan pemilik dari tempat ini. Ya, ikut Ustazah ya. Halo Ustazah Ana. Ya. Biar suaranya lebih jelas, maskernya dibuka saja Ustazah. Suaranya Iya, iya. bindeng. Ya lupa Ustazah. Oke, sip. Ya, oke. Nah, di sini Ustazah ditemani oleh pengusaha pembibitan ikan. Saya tanya dulu ya namanya Bapak. Assalamualaikum Bapak. Kami dari Sekolah SD Muhammadiyah 16 Kreatif ingin menanyakan usaha Bapak ini. Yang saya Bapak namanya? Nama saya Yudi. Dengan Bapak Yudi anak-anak, Bapak Yudi ini adalah pemilik tempat ini. Jadi Ustazah mau tanya-tanya dulu ya. Bapak Yudi, mungkin nanti Bapak bisa jelaskan ini tempat apa? Kalau saya perhatikan di sini ada apa namanya kolam-kolam besar seperti ini. Tadi sudah saya intip isinya kok ikan-ikan semua. Ya yang dibibitkan di sini jenisnya ikan apa saja Pak Yudi. Terus cara perawatannya bagaimana. Terus selanjutnya itu ini bisa dipanen dalam waktu berapa lama. Dan yang jelas ini kan bisa dipasarkan ya Pak Yudi ya, bisa dijual istilahnya anak-anak ini semua. Nanti Pak Yudi akan menjelaskan. Kita simak Pak Yudi dalam menjelaskan. Monggo Pak Yudi. Ya, jadi di sini kita untuk budidaya atau kolam ini kita budidayakan untuk pembibitan dan pembesaran ikan nila dan lele. Ya, jadi di sini kita dari induk kita pijakan atau kita anakkan, dari anak kita besarkan lagi, kemudian kita besarkan lagi sampai ukuran konsumsi. Dari konsumsi nanti kita panen baru kita jual hasilnya. Gitu Pak Yudi ya. Terus Pak Yudi penjualannya ini nanti kemana aja Pak Yudi? Kalau penjualan kita banyak sebenarnya untuk pangsa pasarnya. Jadi pangsa pasarnya itu bisa, kalau yang paling dekat itu tetangga kanan kiri atau tetangga komplek. Kalau yang paling luas kita bisa panggil bakul untuk ngambil ikan kita, ataupun kita bisa masukkan ke restoran kalau panganan kita banyak. Untuk daerahnya Pak Yudi mungkin bisa Pak Yudi melayani di Surabaya aja kah, atau sampai ke luar kota, atau bahkan mungkin sampai di seluruh Indonesia mungkin? Kalau untuk saat ini pemanenan kita masih lokalan aja, karena kita pasar lokalnya aja masih belum mencukupi. Oh gitu. Ya, untuk Surabaya, Sidoarjo aja pasar lokalnya untuk lele aja itu satu harinya 30 ton. Satu hari 30 ton. 30 ton itu anak-anak berapa kilo coba? Siapa yang tahu? 1 ton itu 1000 kilo. Sehari Pak Yudi bisa kebutuhannya di pasar lokal bisa 30 ton nggih Pak Yudi? Ya, untuk pasar masnya untuk pasar Surabaya Sidoarjo itu kebutuhan pasarnya 30 ton. Oh, kita gitu. hanya mencapai hanya 1%-nya saja Bu. 1% dari 30 ton. Oke, jadi banyak ya anak-anak ya. Oke, monggo dilanjut Pak Yudi. Ya, kalau untuk prosesnya sebenarnya banyak, mulai dari awal sampai akhir. Cuman saya coba menjelaskan untuk lebih detailnya. Untuk kalau misalnya mau budidaya, kita harus siapkan dulu tempat atau wadahnya. Ya, contohnya seperti ini, wadahnya ini bisa dari kolam terpal yang sudah jadi, atau dari ember, media ember, asalkan embernya itu nggak pendek atau nggak kecil, agak besar dikit, itu bisa untuk budidaya ikan lele. Tapi kalau untuk budidaya ikan nila
itu harus ada media yang agak besar. Karena untuk lele dan nila itu beda. Lebih gampang mana Pak Yudi antara lele dan nila itu? Kalau masalah gampang, mana itu tergantung dari perawatan air sebenarnya. Ya, kalau kita bisa merawat airnya, ya sebenarnya sama-sama mudah. Setelah ini air doang, masih air doang, Ya, belum ada jadi kalau ininya. untuk persiapannya, kalau untuk penebaran bibit, biasanya kan dari yang kolam baru ataupun ember baru itu harus kita cuci dulu. Cuci dulu, kita isi penuh. Setelah kita isi penuh, kita buang airnya supaya nanti kalau yang baru itu kan masih ada, kalau yang dari ember-ember itu masih ada bau plastik. Ya, Gitu. ataupun bau terpal seperti ini. Jadi harus kita rendam dulu, kemudian kita buang airnya, baru kita isi air lagi. Kalau bisa itu airnya air sumur. Kalau memang mau pakai air PDAM, karena kalau di Surabaya kan jarang ada yang punya sumur. Ya, kalau mau air PDAM itu harus minimal diendapkan 3 hari supaya kaporitnya menguap. Gitu. Ya. Selanjutnya setelah media sudah ada, kemudian kita isi air, kita biarkan dulu minimal 1 minggu. Kita biarkan 1 minggu. Kenapa kok 1 minggu? Supaya media air ini tumbuh jentik-jentik nyamuk. Oh, kok bisa? Memang nyamuknya harus tumbuh ya? Karena gini, kalau suatu ekosistem itu ada jentik nyamuknya yang hingga bentuk, berarti dia bisa untuk hidup. Oh, berarti ada kehidupan di situ, nggih. Oh, nggih. Selanjutnya, Nah, setelah semua prosesnya sudah satu minggu tadi sudah dilalui. Siap, baru kita bisa mulai untuk penebaran bibit. Kalau boleh tahu Pak Yudi, mana yang bibitnya ada kan yang di? Ya. Prosesnya biasanya kalau Bapak Ibu biasanya beli ikan, itu kan biasanya bisa di tempat plastik kayak gini, biasanya dengan pembibitnya, atau bisa biasanya pakai jerigen. Ya, jadi setelah airnya ini siap, kita masukkan aja dulu. Ini namanya proses aklimasi atau penyesuaian suhu. Aklimasi, proses aklimasi, penyesuaian suhu. Jadi tidak perlu tidak perlu dibuka dulu, Ya, jangan dibuka dulu minimal setengah jam, biar terjadi penyesuaian suhu antara media dengan air dalam. Gitu. Kalau sudah setengah jam, baru kita bisa buka untuk prosesnya. Kalau bisa bukanya untuk penuangannya nggak usah kami visual, biarkan ikannya keluar sendiri. Oh gitu. Secara alami dia akan beradaptasi sendiri ya Pak Yudi. Wow, ini ya. Yo, nah ini ikannya keluar nanti ya. Nah itu kalian perhatikan ikannya mulai keluar sendiri. Jadi Pak Yudi hanya membantu ikan itu untuk bisa keluar sendiri tanpa tidak dituang secara langsung. Iya. Nah, ini lele ya Pak Yudi ya. Sama sebenarnya untuk nilai sama. Oh gitu. Ini kalau bibit ini ditaruh di satu tempat ini sampai berapa lama Pak Yudi? Untuk prosesnya dari penebaran bibit sampai dengan panen, penebaran bibit, ya itu bisa 3 bulan sampai 3 bulan setengah. Untuk pemanenannya di ukuran 1 kilo isi 10 sampai 8. Kalau di sini sendiri, ini dia perlu dipindah lagi ke suatu tempatnya lagi. Ya, itu nanti prosesnya, jadi ikan itu nggak akan tumbuh secara rata atau sama. Nanti ada proses penyortiran atau pemisahan. Jadi nanti dari penebaran bibit ini biasanya 1 bulan kita lakukan proses penyortiran atau pemisahan antara yang besar dengan yang kecil.
dipindahkan suatu Dipindahkan tempat dulu ya yang teman-teman besar untuk gitu ya. menyamaratakan ukuran. Ukuran, oh gitu. Biar nanti proses pemberian makannya yang kecil tetap dapat, yang besar juga dapat. Biar nggak direbut sama yang besar aja gitu ya. Nanti yang kecil akan tumbuhnya malah kalah. Oh iya, oke. Terus kalau sudah seperti ini, sudah 3 bulan, ada nggak harus pindah ke sini dulu atau gimana? Ya, kalau ini untuk proses penyortirannya. Jadi setelah 1 bulan, pertumbuhan ikan seperti apa, kita sortir dengan bak sortir. Ya, ini ada lubang-lubangnya sudah ada ukurannya juga. Jadi dari ukuran 1 sampai ukuran 22 sebenarnya. Karena masih sedikit ya kita pakai ukuran yang kecil. Oke, jadi ini baknya ini lubangnya sesuai ukuran ikan ya Pak Judi ya? Ya. Semakin kecil ikannya berarti lubangnya juga harus semakin kecil. Ya. Karena kalau ikannya kecil, lubangnya besar, nanti ikannya bisa merosot gitu ya. Iya. Iya, kayak saringan. Yuk kita perhatikan ini Pak Yudi mau menyortir ikannya. Jadi kita contohkan untuk proses pensortirannya, sebenarnya ini harus dikuras dulu kalau untuk lele. Karena ini hanya contoh, jadi kita diserok kita aja. Nah ini perhatikan anak-anak. Nah, ini kan ada yang besar, ada yang kecil nggak sama. Jadi harus kita sortir sebenarnya di sini. Nanti yang kecil akan keluar dari lubang ini. Yang besar tetap di dalam. Ya, tetap di dalam ini. Mungkin saya bisa nyoba untuk nyerok. Coba ya. Pengen saya. Ya. Oh ini. Anak-anak Ustazah mau nyerok ya. Nanti kalian perhatikan. Dapat nggak Ustazah ya? Oh, digoreng nggak Ustazah? Enggak, ini kan disortir dulu Ustazah. Wah. Ini dapat. Yo. Nah, taruh di sini. Ya. Oke. Nah, ini yang besar akan tetap berada di yang ini, yang kecil tetap ini ya. Kita pisahkan, nanti kita bagi per kolam. Oh gitu. Nah ini biasanya banyak ya Pak Yudi. Ini kan cuma contoh hanya sedikit anak-anak. Jadi biasanya sampai penuh gitu. Hanya contoh aja. Cara proses pensortirannya seperti ini. Oke. Biasanya di lele itu kalau proses pensortiran itu akan kita dapat 3 ukuran. Ukuran besar, ukurannya tanggung sama ukuran yang kecil. Jadi bisa kita nanti kan jadikan 2 kolam. Jadi satu ukuran yang besar, satunya yang satu kolam lagi ukuran tanggung dan kecil. Itu yang ya Pak Yudi, yang kalau sudah 3 bulan itu yang besar-besar gitu ya, kayak yang sudah siap panen, siap konsumsi itu ya. Oh seperti itu. Nah ini nanti mungkin anak-anak yang dicontohkan ini hanya bibitnya aja ya. Nah kenyataannya tidak seperti itu. Nanti kalau sudah tumbuh besar seperti lele-lele yang kalian biasa makan, yang mama kalian goreng itu ya, yang dijual di pasar itu. Seperti itu. Nah, itu berlaku juga sama dengan ikan nila ya Pak Yudi ya? Sama juga berlaku dengan ikan nila. Oke. Prosesnya pun juga sama. Oh iya Pak Yudi, satu lagi. Makanannya apa Pak Yudi untuk ikan-ikan ini? Untuk proses pemberian makannya, kalau masih kecil gini, kita pakai pelet atau pakan ikan yang ukurannya kecil. Jadi kita sesuaikan dengan bukaan mulut ikan. Pelet. Ada contoh Pak Yudi? Mungkin? Ini untuk ikan yang kecil-kecil. Ini untuk ikan yang kecil karena dia butirannya kecil ya. Nah, nanti akan disesuaikan butirannya, kalau semakin besar berarti ikannya juga untuk ikan yang besar. Ya, gitu. Benar. Untuk proses pemberian makannya pun juga kalau untuk yang masih baru-baru atau mau mencoba pun kita sarankan untuk
sebelum memberikan makan, kita timbang dulu makan. Jadi caranya, sebelum kita tebar, kita kan tahu jumlah ikan. Ikannya misalnya 100 atau 200 ekor. Itu harus kita timbang dulu. Kalau nggak kita timbang semuanya, kita bisa lakukan sampling, bobot per ekornya berapa. Kemudian kita kalikan jumlah ikan. Nah, dari jumlah ikan tadi sama bobot tadi, kita kalikan lagi 3%. Nah, dari hasil itu akan ketemu pemberian pakannya per 1 kali makan. Oh, gitu. Jadi memang betul-betul diukur ya anak-anak. Nggak kayak kita biasanya kalau ngasih ikan langsung ditebar gitu ya. Ya, Lah, sebenarnya sih bisa, cuman untuk menghindari proses untuk menghindari kematian. oh Sebenarnya. gitu. Ya. Mungkin kalau kelempokan juga Ya, kekenyangan benar. bisa mati ya. Gitu ya. Karena ikan itu rentan sebenarnya. Kalau dikasih makan lebih banyak, dia bisa mati. Kalau kurang pun, dia Mati. sebenarnya nggak mati, cuman Nggak dia tumbuh. akan menyusut. Oh, badannya tambah Ya. kurus gitu ya. Ya, makanya untuk lebih amannya dengan cara proses seperti itu. Oh, gitu. Jadi kita timbang dulu bobotnya, jumlah ikannya, kemudian dikalikan 3%. Boleh nyoba makan. Oke, saya bisa Monggo. coba ngasih makan. Kalau untuk bibit, Ya, Gimana? coba baik bibit Ustadzah. maupun Ustadzah yang Ana. sudah besar, Halo, Ustadzah Ana. silakan itu Sebentar, dilakukan. ada panggilan coba di Ya, Ustadzah Ana. Ya, ya. Tolong anak-anak ditunjukkan itunya apa? Pakannya tadi kurang jelas, di-shoot lagi. Oh, pakannya makanannya kurang jelas. Oke, sebentar ya. Pakannya kurang jelas. Oke. Baik. Ini Ustadzah taruh di nah, Nah, ini yang kecil-kecil di-shoot sama Ustadz Fauzi. Ini namanya pelet ya. Ya, pelet. Pelet. Nah, kayak Pelet Mrs. ikan Seres itu. ya, Ustadzah. Pelet, bukan melet ya. Pelet. Pelet Ah. itu mungkin dari apa ya Pak Yudi? Kalau pelet kalau itu? bahannya banyak, dari tepung ikan, dari tepung tapioka, dari campuran-campuran yang lainnya, dari gandum dan sebagainya. Banyak sebenarnya, tapi kan Iya, nanti itu mama bikinan itu. pabrik. Astagfirullahaladzim. Baik. Yesus, nggak pokro kok. Baunya amis ya. Ya, baunya amis karena ada tepung ikannya. Nah, ini kita akan melihat proses makan ikan. Ya, ini kita mau ngasih makan ikan. Yang pertama Ustadzah kasih dulu yang bibitnya ya, yang kecil-kecil dulu ya. Habis ini kita menuju yang agak besar. Peletnya mungkin nanti bisa, nah ini sebentar. Peletnya nanti mungkin bisa diperhatikan. Lah ini yang besar. Nah, mungkin kalian bisa bedakan itu ukurannya. anak-anak ya, bedanya untuk yang masih bayi sama yang sudah dewasa. Sama, kalau bayi kan maknya bubur, kalau sudah anak-anak maknya nasi gitu ya. Nah, ini juga babynya ikan juga gitu. Yang kecil, yang kecil juga makanannya kecil. Pak Yudi ini langsung tabur aja ya? Ya, jadi kita pipis dulu. Pipis itu apa? Kalau untuk di ikan, itu harus kita pipis atau kita basahi dengan air. Oh. Ya, karena kenapa? Biar lebih cepat terkena. Kan pelet itu kan agak cepat. Nah, kalau kita basahi itu kan agak lembek. Nah, biar lambungnya coba dicontohkan Pak, langsung Pak. Monggo. Ntar ya sabar ya anak-anak, ini Pak Yudi mau dibibis dulu katanya. Dibuat bubur dulu. Dibuat bubur dulu biar nanti makannya ikannya lebih mudah mencernanya. Wah, ini dibiarkan 5 menit ternyata. Kamu kalau nunggu 5 menit terlalu lama ya. Buburnya ya Ustadzah. Iya, setelah dilunakkan gini, kasih air baru boleh ditebarkan. Ya. Tapi untuk sementara karena hanya dibuat contoh, ini langsung tak tebarkan ya. Ustadzah gak sabar ya memberikan makan. Langsung ya. Wah, lihat itu. Ikannya semuanya pada ini bagian paling asik. Nih, ngasih makan ikan. Ini kalau Ikannya di rumah, sudah lapar. Iya, ini kalau di rumah melihara ikan gini, terus lihat ikannya pada makan gini, kayaknya kita juga bisa menghilangkan stres ya. Senang lihat ikan.
Oh, cepat sekali habisnya ya. Iya, Oh, karena itu banyak ini Pak satu Yudi bak kira-kira penampungan ada itu berapa di sini? jumlah ikannya berapa, Ustazah? Bentar, berapa 500? Ini, halo sayangku semuanya anak-anak. Ternyata yang di dalam kolam yang kecil ini aja, kata Pak Yudi, sudah ada 500 bibit ikan. Jadi ketika Wow. Ustazah sebarkan ini tadi, semua naik ikan yang 500 itu. Coba Wow. bayangkan. Padahal di sebelahnya masih ada kolam besar yang lebih banyak lagi. Mau lihat? Wow. Siap. Mau lihat semuanya? Mau. Oke, ntar ya. Yuk kita menuju ke yang lebih besar. Baik anak-anak, ini bagian paling Nah, asik ini ini, ya. memberi makan. Ini, Oh, lihat ikannya ini banyak. kolamnya lebih besar lagi. Wah, wow. Wow. Ternyata di sini lebih besar, lebih banyak. Tapi memang airnya keruh ya Pak Yudi ya? Ya, kalau ikan sudah besar itu memang dia akan mengeruh dengan sendirinya. Karena di samping kandungan air itu ada sisa makan, juga ada bakteri-bakteri yang berkembang. Nanti dia juga akan berubah warna dengan sendirinya biasanya. Oh, begitu. Dari hijau ke coklat, coklat ke merah. Oh, itu secara otomatis dia akan berubah sendiri warnanya. Nah, ini sudah berapa bulan? Mulai udah akan panen sebenarnya Mas. Ini jadi udah 3 bulan. Saya bisa minta jaringnya tadi Pak, biar kita bisa lihat anak-anak biar tahu. Oh, Sabar ya anak-anak ya. Ikan ini. Nah, jangan lupa dibawa pulang. Nah, coba. Coba ini. Oh. Yeah. No. Nah, ini coba lihat anak. Aduh, nyuprat ternyata benar kata Pak Yudi. Hati-hati Ustazah, biar saya aja. Nah, ini ya anak-anak. Ya, ini yang ukuran 1 kilo isi 10. Oh, siap panen. Ya, anak-anak, ini kata Pak Yudi, kalau ukuran segini itu 1 kilonya isi sekitar 10 atau 11 ikan, ya, 11 ekor. Nah, oke. Nah, ini berarti sudah siap panen. Ini 3 bulan ya Pak Yudi ya? Ya, ini yang sudah di sini ini anak-anak yang sudah siap panen usianya 3 bulan. Oke. Saya tanyakan kembali, tadi pemberian makan itu sehari berapa kali Pak Yudi? Sehari 2 kali. Sehari 2 kali, pagi sama sore. Terus untuk airnya ini juga tidak perlu diganti lagi atau gimana? Sebenarnya kalau untuk perawatan air tergantung dari cara kita pemberian probiotik atau sistemnya. Kalau sistemnya tiap hari itu kita tambahi air, berarti kita nggak usah pakai probiotik. Tapi kalau kita tidak pakai probiotik atau hitungannya obat ya, tapi bukan obat sebenarnya, karena dari herbal, itu kita penambahan air hanya 1 minggu sekali, itu pun karena penguapan. Oh, begitu. Penguapan sama BAB. BAB itu buang air bawah. Buang air bawah. Oh, bukan BAB itu ya Pak Yudi. Sebenarnya sama aja. BAB itu untuk mengeluarkan kotoran. Jadi per 2 hari sekali, kalau sudah besar gini, kita harus buang kotorannya. Caranya ya kita lepas dulu. Oh, itu sudah ada salurannya ya dari sini, dari bawahnya ya. Kita lepas sampai keluar. Nah, ini buang air. BAB-nya ikan, buang air bawah. Ya, Jadi ya. air ya Pak Yudi ya. Oh, begitu. Iya. Itu baru kita kasih makan. Per 3 hari. Oke, sudah ya, cukup ya. Ini masih ada pemberian makan lagi nih untuk yang. Tapi coba anak-anak ini gitu. Katanya Pak Yudi kalau memberi makan kita agak mundur kita karena lihat. Kalau nggak takut nggak apa-apa, tapi kalau takut kecipratan nanti kan. Iya, oke. Coba Ustazah mau coba ya. Di-shoot Ustazah. Ustaz. 1, 2, 3. Oh, belum. Oh, kurang banyak ternyata kenaikannya banyak. Masih pagi karena habis kasih makan. Wah, ini kalau kalian lihat, nah itu ada gelembung-gelembung dia naik. Ternyata yang besar nggak seberapa kelihatan kalau makan ya. Atau kurang banyak Pak Yudi? Ini kan kalau makan seharusnya kan harus kena sinar matahari dulu. Oh, gitu. Jadi nunggu agak siang ya? Agak siang. Oh, kalau
makan harus nunggu sinar matahari ya. Biar lapar dulu. Ini masih pagi ya. Jelas, kelihatan jelas ya anak-anak ya? Kelihatan jelas, Ustazah. Oke. Iya. Nah, itu. Ya cukup. Wah, itu ada yang meloncat. Ya. Halo Ustaz Sugeng? Yes. Sudah ya? Halo? Masih dengar ya? Iya. Mungkin itu ya yang bisa Ustaz laporkan. Ustaz Sugeng mungkin barangkali ada anak-anak yang mau tanya. Dipersilakan. Ya, nanti saya buka pertanyaan, saya batasi Ustazah, mungkin ada satu atau dua anak yang ingin bertanya tentang pembibitan lele ini. Jadi, baik anak-anak, silakan. Oh, ada Fatian. Yes, lainnya bersabar ya. Silakan Mas Fatian dari WR Supratman. Terus, kenapa kok mereka rawat lele? Kok nggak ikan yang lain? Kenapa kok nggak ikan yang lain? Oh, ada pertanyaan lagi Mas Fatian? Itu saja. Yang merawat lele tidak ikan yang lain. Makanannya mereka kok harus sama? Oh. Yang kecil makanannya yang kecil, yang besar makanannya kok yang besar. Oh, kenapa kok makanannya yang besar harus besar, yang kecil harus kecil gitu? Ya, ntar ya. Sama banyak juga, Us. Kenapa kok makanannya sama? Ada makanan lain apa enggak? Sebenarnya yang kita rawat itu ada ikan lele, ikan nila, sama ikan koi. Oh. Tapi yang ditunjukkan hanya lele, sayangku. Baik Mas Fatian, ada tidak hanya lele, ada ikan mas, ikan nila, ikan koi juga ada. Jadi, tapi untuk hari ini yang bisa kita lihat bersama-sama ikan ini. Oh, ikan apa ini? Ikan nila. Ini ikan koi ini. Wow, ini ikan koi Mas Fatian. Nah, anak-anak yang di rumah, kita lihat ini ada ikan koi juga. Wah, ini sudah besar atau masih baby ini, Us? Ini masih kecil, ini masih baby ini. Jadi kalau masih di sini baby juga. nggak ada yang besar di sini. Belum ada yang besar. Ntar ini masih mau, ini masih mau diambilin sama Pak Yudi. Baik, anak-anak ini ikan koinya. Wow, itu segitu sudah mahal itu ya. Iya. Kalau seperti ini belum disiap dipanen ya Pak Yudi ya? Sebenarnya bisa Bu, karena ikan koi itu pasar-pasarnya banyak, mulai dari kecil sampai besar ada. Kalau begini ini menjualnya kiloan atau bijian Pak? Bijian. Satu biji kalau boleh tahu Pak Yudi menjualnya berapa? Tergantung jenis dan warna. Oh gitu ya. Kalau warna yang paling bagus yang merah itu ya Pak Yudi? Yang warna yang paling bagus sebenarnya kan kalau koi itu kan hobi ya Bu. Hobi. Jadi beda sama ikan konsumsi. Kalau koi itu mereka biasanya tergantung hobinya apa ataupun kesenangannya apa. Kalau yang paling bagus dan paling mahal itu biasanya yang putih kemudian ada merah di atasnya satu itu yang mahal. Sampai berapa Pak Yudi? Satu ekor yang gitu ukurannya tadi? Ukuran segini kalau satu ekornya 10.000. Wow, satu ekor 10.000 guys. Kalau 10 ekor aja sudah berapa? 100.000. Padahal di sini ada berekor-ekor, banyak ekor ya. Ratusan, bahkan ribuan. Iya, semakin banyak, semakin banyak nilai uangnya juga. Itu Nila, ikan koinya ya? Ada telurnya atau pembesaran saja, Ustazah? Ini di sini hanya pembesaran aja, Bapak. Iya. Nah, ini nila. Bentar, ini ikan ada apa, Ustazah? Ini ikan nila. Ikan nila, anak-anak. Wah. Ya. Ini yang dibakar. Mantap ini. Ini masih kecil-kecil. Ini usia berapa lama, Pak Yudi segitu itu? Ini usia 1 bulan. 1 bulan. Kalau panennya juga sama, 3 bulan? Kalau nila agak lama dikit, antara 5 sampai 6 kalau di kolam kayak gini. Oh, 5 sampai 6 bulan. Ya. Berarti 2 kali lipatnya ikan lele ya? Kalau untuk kolam ini, tapi kalau di kolam tanah dia lebih cepat. Oh gitu. Ya. Tapi kalau kolam tanah butuh lahan yang luas ya. Gitu. Nah itu anak-anak
sekilas atau sudah banyak kilas yang tadi ya, kita berbincang-bincang banyak dengan Pak Yudi, pengusaha pembibitan ikan. Jadi kalau kita mau sukses, memelihara apapun itu harus dirawat dengan baik agar menghasilkan sesuai yang kita inginkan. Begitu, ya. Satu pertanyaan lagi, Ustazah. Oh ya, oke, silakan. Oke, Mas Zidan, silakan. Ya. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Zidan. Udah ada anak, Mas Zidan mau nanya, kenapa itu ikannya kok 10 ekor? Kenapa? Bukan 10 ekor maksudnya Zidan. Ikannya Iya, banyak. Tapi tadi kan Ustazah bilang kalau 1 ekor harganya 10.000, 10 ekor sudah berapa? 100.000 ya. Padahal di kolam ini banyak ada 500 lebih ya. Jadi kalau kita lipatkan 10.000 kali 500 sudah berapa? Ya, banyak. Maksudnya Ustazah gitu. Ya Zidan ya? Iya, Us. Ya, oke. Sudah Ustaz juga? Ya tadi pertanyaannya Fatian tadi kenapa kok makanannya dibedakan? Ya pertanyaan Mas Fian tadi, kenapa? Kalau makanannya tidak dibedakan, nanti pertumbuhannya akan lambat. Jadi gini, kalau kita tetap kasih butiran yang kecil, ya kita butuhnya banyak. Kita butuhnya banyak. Kalau biasanya kan karena harga pakannya kecil itu lebih mahal dari harga pakan yang butirannya besar. Makanya kita sesuaikan dengan bukaan mulut ikan. Gitu. Biar kosnya ataupun biayanya tidak membengkak. Gitu. Begitu Mas Fafian. Iya, itu ya Mas Fatian ya jawaban dari Pak Yudi ya. Gimana Ustaz juga? Selain pelet, makanan apa aja Ustazah? Selain pelet, makanannya apa Pak Yudi? Kalau kita, karena kita segmen pasarnya restoran ataupun yang lainnya kita full pakai pelet. Tapi kalau untuk dikonsumsi sendiri ataupun yang lainnya mungkin bisa dengan pakan alternatif. Bisa dari sosis yang sudah kedaluarsa, bisa dari roti atau mie instan yang sudah kedaluarsa, ataupun sisa-sisa makanan limbah dari dapur. Gitu. Ya, itu Ustaz Sugeng ya. Ternyata tidak hanya pelet. Sosis juga ikan mau. Ya kayak kita ya, mau sosis. Ikan kami. Oke, masih adakah Ustaz Sugeng? Cukup Ustazah? Ya cukup ya. Oke, terima kasih Ustaz Sugeng. Demikian laporan kita di tempat ini, di tempat pembibitan ikan lele, ikan nila, dan ikan koi milik Pak Yudi. Kita ucapkan terima kasih dulu pada Pak Yudi. Oke anak-anak, say thank you. Thank you very much Pak Yudi. Oke, you're welcome. Terima kasih banyak Pak Yudi. Demikian Ustaz Sugeng yang bisa saya laporkan bersama kru dari Sekolah Kreatif. Sampai ketemu lagi di outdoor berikutnya. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas kembali Ustazah Eli, Ustaz Fauzi, Ustaz Heru. Terima kasih banyak. Aplaus buat Ustazah kelas 4. Wah. Gimana anak-anak? Sudah mengerti sedikit tentang kegiatan hari ini? Terima kasih banyak. Tapi jangan khawatir. Masih ada satu kegiatan lagi. Jangan khawatir. Tunggu dulu. Habis ini ada Ustadz Kodim dan Ustadzah Kurun yang akan mempraktekkan, mengajarkan pada kalian tentang cara budidaya tanaman cabai. Nah, sebelum ke arah situ, baik, Ustadz akan mereview tentang kegiatan yang ada di kolam penampungan lele. Nah, tadi di penampungan lele, satu hal yang harus kita pelajari adalah pengelompokan. Nah, kita harus bisa membedakan mana yang lele kecil, lele anak-anak, lele dewasa, dan lele yang sudah siap dipanen.
Untuk apa? Agar lele itu tidak saling berantem. Nanti nek kecil ada ketemu yang besar, kasihan yang kecil, dia akan kalah. Kalah dalam apa? Kalah dalam makanannya. Sudah, Pak. Mereka akan Iki sampeyan wis pateni, Bro? Baik. Yang kedua, makanannya. Kenakan Pak Yudi tadi, makanannya khusus karena penjualannya untuk konsumsi, untuk di restoran, di pasar, tempat makan. Berarti makanannya tidak boleh sembarangan. Makanannya khusus pelet. Nah, yang ketiga, selain ikan lele, di tempat Pak Yudi juga banyak dibudidayakan ikan-ikan air tawar yang lain. Seperti ikan nila, ikan mujair, ikan koi, ikan gurami pun juga ada. Nah, baik, anak-anak, saat ini yang lele dan yang diterubus sudah selesai. Sekarang giliran yang Ustadz Kodim. Baik Ustadz Kodim, Ustadz Gurun, bagaimana persiapannya yang ada di sekolah? Sudah, nah. Monitor Ustadz Kodim, Ustadz Gurun. Halo? Saya jelaskan sedikit anak-anak. Di sekolah kita, alhamdulillah, kebunnya sudah lebih cantik. Kalian pasti kangen sekolah ya. Nanti di sekolah kolamnya juga ada ikan koinya. Ada ikan koi, ikan nila, ikan emas juga ada. Tanamannya juga seger-seger. Nanti Ustadz Kodim akan menjelaskan cara menanam cabai yang baik dan benar agar bisa. Halo Ustadz Gurun, Ustadz Kodim, bagaimana? Ustadz Kodim? Sekolah S1. Baik, Ustadz Kodim, Ustadz Gurun, gimana persiapannya? Sudah? Suaranya belum masuk, Ustadz Kodim? Oh, belum masuk. Sudah masuk. Sudah. Oke, sudah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Kodim akan di sekolah menjelaskan tentang kebun sekolah dan cara budidaya cabai yang baik dan benar. Baik, Ustadz Kodim, silakan reviewnya. Baik, anak-anakku semua, para ustadz dan ustadzah, kami berada di sekolah, di mana di sekolah kita sudah menerapkan apa yang sudah dilakukan seperti di Trubus maupun di kolam lele ya. Kita lihat anak-anakku semua, ini ada banyak tanaman yang ada di sekolah ini ya, sangat subur sekali ya, mulai dari ada palem, ada kamboja, dan lain-lain masih banyak. Ini kita lihat ya anak-anak, cukup subur sekali ya. Nah, ini sambil kangen-kangenan ya dengan sekolah kalian yang lama kalian tidak datang ke sekolah ya, karena banyak. Nah ini ya tanaman-tanamannya anak-anak ya. Nah ini banyak sekali yang ada di sekolah kita ya. Nah, ini kalian lihat ya, cukup bagus, cukup subur, cukup terawat ya. Walaupun kalian sedang belajar di rumah, ternyata sekolah alhamdulillah terawat dengan baik. Oke,
Ayo kita masuk ke dalam sekolah kita. Ya, ini masuk. Ini ya, anak-anak. Ini lobby di sekolah kalian, masih ingat kan? Ya, tidak lupa ya. Wah, ini ada piala-piala yang cukup banyak ya. Yang tiap pagi kalian saksikan. Nah, tapi kali ini hanya lewat Zoom saja ya, karena suasana masih belum memungkinkan untuk kalian bersekolah ya. Oke, nah ini kita lihatkan sebentar ya juga ini gedung sekolah kalian ya sambil kangen-kangenan ya. Ini ya. Pak ini ya kita lihat. Nah, ini ya. Oke ya. Kita lihat. Oke. Nah, ini ya gedung-gedung ya, gedung sekolah kalian. Baik. Ini ya sebentar ya sambil menuju taman kalian yang biasa pernah kalian lihat ketika kalian di sekolah. Ternyata sekolah kalian, Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 16 Surabaya sudah menjalankan apa yang seperti kalian lihat tadi di Trubus maupun di kolam lele ya, di mana sekolah kalian sudah banyak menanam tanaman-tanaman ya. Yang kita lihat di sini, ini ya, ini taman kalian. Lihat ini ada kolam ikan, anak-anak ya. Siapa yang tahu ini kolam ikannya ini ada apa namanya ikan apa ini ya? Kalau masih ingat nggak? Ya, ini ada ikan koi, ada ikan mas ya, mereka sangat senang bergembira ya bersama kalian yang hari ini lagi hidup ya. Ini ada taman kolam ya, di sini ada banyak tumbuhan, ada tumbuhan warna biru, ada ini siapa tahu ya ini ya tanaman apa ini ya? Mungkin ada yang tahu? Coba Ustazah ini didekatkan ini daunnya ini. Mungkin anak ingin tahu, ada yang tahu ini? Oke, ya mungkin ada yang benar, tetapi Ustaz tidak dengar suaranya. Yang jelas ini adalah pohon salak. Nah, siapa yang tahu di rumah punya pohon salak? Nah, ini ya, pohon salak. Ternyata di sekolah kalian ada pohon salak. Oke, di sini ada. Nah, ini Ustaz pegang ya, Ustaz kaca aja. Coba didekatkan. Siapa tahu ini? Pohon apa ini? Ya, ini sejenis pohon paku ya. Ini adalah suplir ya, suplir. Suplir itu bagian dari jenis tumbuhan paku ya. Berkembang biak dengan apa? Masih ingat nggak pelajaran kita waktu itu? Waktu kelas 3. Ya, berkembang biak dengan sepura ya. Oke. Baik, anak-anak sekalian, ini Ustadz pegang sebuah tanaman. Nah, siapa tahu ini tanaman apa? Betul ya, ini namanya tanaman cabai atau lombok ya. Kalian mengenal ya, tumbuhan lombok. Oke, Ustadz akan menjelaskan bagaimana cara menanam pohon atau tanaman cabai ya. Nah, kita lihat ini Ustadz punya biji cabai ya. Nah, ini. Nah, itu bibit cabai ya Ustadz. Iya, betul ya. Bagaimana caranya Ustadz untuk mendapatkan bibit cabai yang alami? Oke, ya, oke. Ya, ini kemarin Ustadz minta biji cabai kepada istrinya ya di rumah yang sedang masak ya, supaya bijinya tidak dibuang begitu saja karena bijinya ini bisa ditanam kembali ya. Nah, ini kemarin cabainya 1, bijinya banyak ya. Ini Ustadz mau mengembangbiakkan ya. Sebenarnya di sekolah sudah ada, cuma Ustadz ingin menjelaskan pada anak-anak sebenarnya bagaimana cara mengembangbiakkan atau menanam pohon cabai ya. Ini biji cabai, ini anak, sebelum ditanam, ini sebaiknya direndam dulu dalam air
kurang lebih sekitar 3 jam ya. Nah, setelah itu cabai diangkat, kemudian cabai disemai ya, berarti semai ditaburkan di tanah ya, seperti ini ya. Nah, ditaburkan seperti ini caranya. Jadi tidak ditanam satu-satu, tidak ya, tapi disemai dulu atau ditaburkan dulu ya. Taburkan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian jangan lupa setiap hari disiram sedikit-sedikit ya. Diusahakan semai ini, penyemaian ini, tempat tanamannya ini tidak kena panas dan tidak kena hujan ya. Jadi kena sedikit-sedikit matahari juga teduh ya. Nah, kita tunggu nanti dia akan tumbuh kecil ya. Nah, ini hasilnya anak-anak. Nah, ini kalau sudah tumbuh, ini kurang lebih sudah 10 harian. Antara 10 sampai 13 hari ini ya. Seperti ini. Kalau sudah seperti ini, baru nanti dicabut satu-satu. Ya, atau 1 atau 2 boleh, baru ditanam seperti ini. Nah, ini anak-anak ya. Ditanam seperti ini. Ya, 1 atau 2 dalam 1 pot. Ya. Kemudian dia akan tumbuh besar seperti ini. Nah, ya. Ini kurang lebih usianya 15 hari ya anak-anak. Ini ya, Ustadz nanam kemarin waktu di sekolah, ini usianya kurang lebih sudah 15 hari. Nah, tumbuh seperti ini. Ya. Kemudian dia akan besar lagi seperti ini. Nah, ini kurang lebih sudah 30 hari. Ya, 30 hari ya. Sudah panjang seperti ini. Nah, jangan lupa tiap hari dipelihara ya, disiram ya. Ya, nyiramnya juga jangan terlalu banyak-banyak ya, bisa mati nanti ya. Sama dengan orang ya. Minum yang banyak boleh, tapi banyak-banyak sekali juga tidak baik juga ya. Oke. Itu tiap hari. Kemudian alhamdulillah anak-anak dalam waktu kurang lebih 2 bulan, nah jadilah sudah seperti ini. Nah, sudah keluar cabenya ya. Ini prosesnya yang alhamdulillah sudah berbuah ini Ustadz Kodim ya. Ya, sudah berbuah. Cuma ini belum bisa dipetik Ustadz, karena ini masih berwarna hijau ya. Nanti kalau berwarna merah, cabai ini baru boleh dipetik ya. Dipetik ya. Cara metiknya pun juga begitu ya. Ada caranya, tidak asal-asalan. Jadi caranya adalah diambil yang warna merah saja ya. Karena ini jenis lombok yang warna merah ya. Kalau ada juga lombok yang jenis warna hijau ya. Juga ada. Ingat, lombok atau cabai itu ada cabai kecil, ada cabai besar. Nah, ini alhamdulillah Ustadz sudah sebentar lagi mau panen ini. Ya, mau panen kalau nanti warna merah. Kalau seperti itu Ustadz, tinggal berapa lama lagi bisa jadi merah ini? Insya Allah kita 10 hari lagi ini sudah merah, insya Allah. Ya. Kita mohon pada Allah, mudah-mudahan betul-betul 10 hari sudah merah dan Ustadz bisa mulai memanen. Tapi ketika itu dimasak, gimana rasanya Ustadz? Sudah pedas? Wah, tentu rasanya cukup pedas ya. Kata orang Jawa ya, kalau makan tidak pakai cabai rasanya kurang pas. Ini orang Jawa ya, khususnya Jawa Timur. Ya. Oke. Itu ya anak-anak sekalian, bagaimana cara menanam dan merawat tumbuhan cabai ya. Nanti silakan anak-anak di rumah bisa mencobanya ya untuk menanam cabai ya. Baik. Oke, saya kira begitu ya.
Jadi ringkasnya bahwa sekolah kita sudah melaksanakan apa yang sudah anak-anak lihat tadi, yaitu di Trubus maupun di kolam lele, yaitu sekolah sudah menanam banyak pohon-pohon, banyak tanaman-tanaman, termasuk juga sekolah juga sudah memelihara ikan. Hanya saja ikan yang dipelihara di sekolah bukan ikan lele, tapi ikan koi dan ikan itu. Oke. Kita juga Yes. itu yang bisa kami laporkan dari sekolah. Saya kira sudah cukup. Terima kasih. Ustadz, mungkin ada yang anak-anak yang bertanya Ustadz tentang budidaya cabai. Satu atau dua pertanyaan, G. Baik, yang sudah bertanya gantian teman yang lain ya. Biar teman-temannya kita bertanya semuanya. Ayo. Oh, ada Mbak Naila dari Iskandar, Sultan Iskandar Muda. Baik. Mbak Naila, silakan di unmute, ditekan tombolnya. Baik. Pertanyaannya silakan Mbak Naila. Itu berapa bulan biar bisa tumbuh? Berapa bulan bisa tumbuh saat pembibitannya? Oke. Ada pertanyaan lagi Mbak Naila? Oke. Ada. Ada. Berarti pertanyaannya sampai pembibitan itu tumbuhnya berapa lama? Betul begitu pertanyaannya? Oke. Ustadz Kodim, bagaimana jawabannya? Oke, tadi sudah saya jelaskan. Jadi mulai di semai, ya, sampai tumbuh sekitar 10 cm, ini sekitar 10 sampai 15 hari. Oh, ya. 2 mingguan ya Ustadz ya? Iya, kurang lebih 2 mingguan. Nah, kemudian baru dipindah ke pot yang lain satu-satu. Ya, kenapa kok dipindah satu-satu, kok tidak dibiarkan banyak seperti ini? Nah, kalau banyak seperti ini, jadinya tidak malah subur. Ya, karena apa? Ibaratnya orang makan ya satu piring, dulu waktu kecil-kecil dimakan bareng-bareng, satu piring cukup. Ya, tapi kalau sudah besar, satu piring dimakan bareng-bareng sebanyak itu, nah, kurang cukup ya. Maka perlu dikasih piring sendiri-sendiri ya, supaya makannya banyak dan cepat besar, gitu ya. Begitu ya. Ya. Naila, terima kasih. Gimana Mbak Naila? Jadi untuk waktu tumbuhnya mulai dari penyemaian sampai usia 2 minggu itu kurang lebih sudah ukurannya sudah segini. Tanamannya tingginya sudah gini. Baru nanti kalau sudah besar dipindahkan satu-satu. Biar tadi dapat makanannya lebih banyak dan lebih cepat tumbuh. Baik, Mbak Naila sudah jelas ya? Silakan kalau ada yang lain. Baik, yang bertanya lagi ada siapa ini Ustadz? Ayo, acungkan tangan. Ya, Mas Duaga. Silakan Mas Duaga. Ya, silakan Mas Duaga. Oke. Ya, silakan Mas. Ikan koi ataupun ikan lele itu mamalia atau bertelur, Ikan koi atau ikan lele itu bertelur atau mamalia? Iya. Pertanyaan yang lain ada? Nggak ada. Oke, Ustadz Kodim, jawabannya? Oke, terima kasih ya. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Ya, ingat anak-anak, ya. Secara umum, ya ini balik ke pelajaran kalian semuanya ya. Secara umum, binatang itu atau ya binatang itu yang tidak punya daun telinga, tahu daun telinga? Ini Ustaz. Betul ya. Kalau nggak punya daun telinga, ya nggak ada daun telinganya, itu berarti binatang itu adalah bertelur. Ya, hewan itu akan bertelur ya secara umum. Nah,
Nanti kita lihat ikan, ya ada daun telinganya enggak? Tidak ada, Ustaz. Kalau tidak ada, maka ikan itu bertelur, ya. Tetapi ada beberapa jenis ikan juga, ya, atau makhluk hidup lainnya juga yang tidak punya daun telinga, tapi dia beranak, ya. Ada juga dia bertelur, tapi beranaknya ada di dalam perutnya hewan itu. Iya, iya. Ya, itu secara umumnya begitu, ya. Nanti kalian bisa mencari informasi di internet, ya. Ikan apa saja yang tidak punya daun telinga tapi dia beranak. Ya. Ada, Ustaz. Tapi pada umumnya semua ikan itu bertelur karena tidak punya daun telinga. Ya, begitu. Terima kasih ya, Mas Ika ya. Oke, Mas Duaga, jawabannya ikan lele dan ikan koi itu bertelur, bukan mamalia. Yang mamalia ikan apa? Ayo, ada yang tahu? Ikan paus, pinter, sama ya, ikan lumba-lumba. Kalian tahu kan apa sih mamalia itu? Ya, mamalia itu apa, anak-anak? Tidak ada tahu. Ada yang bisa tahu? Angkat tangan. Tahu? Mamalia. Oke, kalau tidak ada yang tahu, mamalia itu berasal dari kata mama. Kalian punya mama kan? Punya mama kan? Nah, mama itu kalau punya adik, dia ngapain? Menyusui, ya. Jadi mama itu punya susu, ya. Berarti mamalia itu menyusui. Kalau hewan itu mamalia, berarti hewan itu menyusui. Ya, terima kasih. Hebat semuanya. Oke, hebat. Ada lagi? Silakan. Ya, anak-anak, satu pertanyaan lagi. Ayo, manfaatkan pertanyaan sebenarnya. Wah, Mas Rafa. Baik, Mas Rafa. Pakai topi. dikasih pupuk. Tanamannya dikasih pupuk. Bisa dipupuk. Iya. Pertanyaan yang selanjutnya ada? Sudah. Ya. Ismail 100%. Yang jelas dari sini suaranya. Ya. Pertanyaannya apakah tadi perlu dikasih pupuk, Ustadz? Oh. Ya, betul. Kebetulan Ustadz menggunakan pupuk kandang ya di sini. Jadi pupuk kandangnya sudah dicampur sama Ustadz bersama tanahnya. Ingat pupuk kandang berasal dari apa, Nana? Ayo, dari apa? Iya, siapa tahu? Kandang. Pupuk kandang. Ya, pupuk kandang itu berasal dari kotoran hewan. Ya, asalnya memang petani itu sebelum bikin pupuk itu ngambilnya di kandang, makanya di pupuk kandang. Ya, tapi aslinya pupuk kandang itu dari kotoran hewan. Ya, tapi kotoran hewan yang sudah dari tanah ya, bukan kotoran yang masih basah itu bukan ya. Karena kotoran yang masih basah itu ya belum bisa dijadikan pupuk, artinya belum bisa dipupukkan ya, belum bisa dikasihkan ke tanaman, harus dijadikan pupuk dulu ya. Ustaz, apakah kotorannya manusia bisa jadi pupuk? Ini pertanyaan yang ekstrim gitu. Bisa ya, bisa. Bisa Ustaz ya. Nah, asal ya tidak langsung ya, begitu langsung dikasihkan ke tanaman ya, belum. Nanti harus keringkan dulu. Tanah dulu ya, ibaratnya tanah ya, seperti tanah, nah, baru diberikan ke tanaman ya, itu pun dicampur dengan tanah juga. Oke. Ya, nanti anak-anak bisa ya melihat-lihat apa pupuk kandang. Oke? Terima kasih. Siap Ustadz. Baik, terima kasih. Bagaimana? Cukup Ustadz Kodim? Oke, terima kasih. Saya kira cukup apa yang bisa saya laporkan dari sekitar saudara kita, dan terima kasih, mohon maaf ada
kekilapan dan kekurangan. Terima kasih Ustadz Kodem, Ustadzah Burung, dan Ustadzah yang lain. Mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Oke, say thank you Terima untuk kasih. Ustadz Assalamualaikum. Kodim. Thank you very much, Ustadz Kodim and Ustadzah Hurung. Dadah, terima kasih liputannya. Wah, luar biasa Ustadzah. Oke, Tak banyak terasa, ilmu, sudah 3 jam kita gabung ya. banyak ilmu yang sudah kita dapatkan di hari ini Ustadz tentang tumbuhan. Ternyata berbeda ya, hama dan penyakit itu ternyata berbeda. Iya, baru tahu saya juga. Iya, Saya kira sama. Hama dan Betul, penyakit betul. saya kira sama, ternyata berbeda. Dan cara penanganannya pun berbeda. Kalau hama itu butuh waktu 2 kali seminggu untuk dikasih insektisida. Tapi kalau penyakit itu ternyata dikasih fungisida. Terus tadi itu di tempat pembibitan lele pun juga wah seru sekali ya. Kalau umpamanya kita bisa beternak lele, bisa menghasilkan banyak uang Ustadz. Oh pastinya. Nanti anak-anak di rumah bisa mencoba. Nah, sedikit-sedikit. Nah, bisa pakai ember, bisa pakai buat kolam sendiri, atau pakai kamar mandinya. Oh jangan ya, nanti kotor. Iya. Nah, yang cabai tadi yang Ustadz Kodim, nah, Ustadz bisa menyimpulkan bahwa untuk mendapat bibit cabai dari buah cabai, nah, jadi bibitnya dikeringkan dulu. Keringkan sampai kering, kemudian dipecah, ambil bibitnya. Sebelum ditanam, direndam dulu, kurang lebih 3-4 jam. Baru setelah direndam, kita semai. Menyemainya asal saja. Kita taburkan di pot bunga, kemudian dibiarkan kurang lebih 1 minggu baru tumbuh kecil. Usia 2 minggu, sudah tumbuhnya kurang lebih 10 cm, baru kita pindahkan ke pot yang satu-satu. 1 pot, 1 tanaman, agar pertumbuhannya lebih cepat. Kita rawat, baru nanti kurang lebih 1 bulan sampai 1,5 bulan baru akan menunjukkan berbuah dan menjadi cabai. Begitu Ustazah. Oke, terima kasih juga Ustadz Sugeng atas penjelasannya. Nah, sekarang tugas kalian adalah membuat laporan tentang outdoor hari ini. Wah, jadi anak-anak ini menjadi tugas life skill. Betul sekali. Sekaligus jadi, tugas life skill. betul. Tidak perlu dikirim ke Google Classroom, tapi kalian bisa mengerjakannya langsung, lalu difoto dan dikirim ke ustadz-ustadzah masing-masing kelas. Ingat ya. Jangan lupa membuat laporannya seperti proyek kemarin. Ditulis tangan boleh, diketik boleh, kasih gambar yang menarik, kasih hiasan yang menarik. Kemudian kalau sudah selesai, difoto, tapi dokumennya jangan dibuang ya, dikumpulkan jadi satu dengan proyek. Kalau nanti ada penukaran worksheet, dikumpulkan lagi ke sekolah. Nah, gitu. Ini juga dapat reward. Mohon maaf, Ustadzah tunggu sampai hari Ahad saja. Lebih dari hari Ahad tidak dapat reward. Mohon maaf anak-anak. Ayo, dikerjakan mulai hari ini. Jangan ditunda-tunda. Tadi sudah ada ilmu dan informasinya sudah jelas. Yang pertama di toko tanaman Trubus. Menjelaskan dengan tanaman buah, tanaman bunga, dan jenis-jenis pupuk. Kemudian yang kedua, tempat pembibitan ikan air tawar. Mulai dari baby sampai panen. Kemudian yang ketiga, proses pembibitan tanaman cabai. Kalian tulis redaksinya dengan bahasa kalian yang unik dan keren. Oke, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Yufri, selaku pemilik Trubus di Jalan Tenggilis Tengah Blok 1. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Yudi selaku pemilik pembibitan ikan lele yang berada di Jalan Wedoro, Kang PP Pojok, Sidoarjo. 9. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti hari ini dengan hebat sekali. Yes, luar biasa.
Tadi yang ikut Zoom hampir semuanya. Luar biasa, aplaus buat kelas 4. Yes. Biasanya yang Zoom kan ada anak 100, 110, 105. Hari ini sampai 146. Wah, sama ustadz-ustadzanya ya. Jumlah siswanya 134. Yang 10 ustadz-ustadzanya gabung di Zoom. Luar biasa. Aplaus buat anak-anak kelas 4 dan ustadz-ustadzanya. Oke. Sampai di sini pembelajaran outdoor virtual untuk kelas 4. Besok hari Rabu tanggal 30 September 2020 bertemu dengan ustadz-ustadzah di kelas video call atau Zoom tentang pembahasan materi subtema 2. Tema 3, subtema 2. Betul. Kita baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, terima kasih hari ini. Kalian luar biasa, kalian hebat. Tunggu kelanjutannya outdoor virtual selanjutnya untuk kelas 4. Ya, jangan khawatir, kita tetap berdoa agar semua diberi kesehatan dan kita kembali bisa masuk sekolah seperti biasa. Amin. Baik, saya Ustadz Sugeng. Ya, Ustadz Asti, sampai ketemu besok lagi di hari Rabu. Terima kasih anak-anak. Kita tutup dengan jingle kreatif. Semuanya berdiri, kita nyanyi bareng-bareng. Lulit. Ayo, ayo kita rehat dulu, kita sambil